Selamat malam kepada Bapak Iketut Sunarwijaya SEMSI selaku dosen mata kuliah akuntansi sektor publik, dan selamat malam kepada teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Eka Susilawati, absen 28, dan rekan saya Ida Ayu Indira Sita Devi, absen 27. Pada presentasi ini ada dua submateri yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama mengenai ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik, dan yang kedua mengenai struktur akuntansi manajemen sektor publik. Untuk materi yang pertama mengenai ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik akan dijelaskan oleh saya sendiri. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu pengendalian yang integral karena memiliki peran penting dalam suatu entitas. Institute of Management Accountants 1981 mendefinisikan bahwa akuntansi manajemen adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, akumulasi, analisis, penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, pengendalian entitas, dan untuk memastikan penggunaan sumber daya secara tepat dan akuntabel. Pada sektor publik, manajemen akuntansi dipengaruhi oleh reformasi pelayanan publik dan juga reformasi akuntansi sektor publik. Lingkup akuntansi manajemen sektor publik ini meliputi badan-badan pemerintahan, perusahaan milik negara maupun perusahaan milik daerah, yayasan, universitas atau perguruan tinggi, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan juga organisasi nirlaba lainnya. Prinsip dasar akuntansi manajemen sektor publik berbeda dengan sektor swasta karena terdapat perbedaan sifat dan karakteristik antara dua sektor tersebut. Secara umum, elemen-elemen perencanaan pada sektor publik meliputi yang pertama, strategi akuntansi sebagai alat perencanaan. Seperti yang kita ketahui bahwa perencanaan adalah aktivitas yang bersifat strategis untuk menetapkan tujuan dan sasaran organisasi agar dapat tercapai. Peran akuntansi manajemen dalam perencanaan ini adalah sebagai pemberi informasi historis dan prospektif, di mana hal ini berguna untuk membuat prediksi atau estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang yang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Maka dari itu, informasi disebut sebagai alat perencanaan, dan informasi dikelompokkan menjadi informasi bersifat rutin atau ad hoc, informasi bersifat kualitatif dan kuantitatif, serta informasi yang disampaikan secara formal maupun informal. Yang kedua, ada strategi akuntansi sebagai alat pengendalian. Peran akuntansi manajemen pada pengendalian adalah untuk mengkuantifikasi keseluruhan kinerja utama dalam ukuran moneter. Pada sektor publik, pola pengendalian yang digunakan lebih banyak berupa peraturan birokrasi karena sektor publik dipengaruhi oleh politik dan bersifat nirlaba atau tidak berorientasi pada laba. Untuk selanjutnya, untuk submateri yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Struktur akuntansi manajemen sektor publik. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Struktur organisasi bermanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Menurut Dinas Kemendagri 1966, proses perencanaan dan pengendalian manajerial dalam organisasi sektor publik dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu adalah perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua adalah perencanaan operasional. Yang ketiga adalah penganggaran. Yang keempat itu ada pengendalian dan pengukuran. Yang kelima ada pelaporan analisis dan umpan balik. Selanjutnya ada peran akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama itu ada perencanaan strategis. Ini memberikan data atau informasi akurat seputar akuntansi seperti cost of program dan cost of activity. Yang kedua itu ada pemberian informasi biaya. Ini memberikan rincian biaya secara detail meliputi biaya input, output, dan biaya dan proses.
Yang ketiga itu ada penilaian investasi. Ini untuk menganalisis efektivitas biaya. Yang keempat itu ada penganggaran. Ini untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang lebih efektif. Yang kelima itu ada penentuan biaya dan tarif layanan untuk menghitung berapa banyak pengeluaran yang digunakan untuk membuat layanan atau jasa publik. Yang keenam ada penilaian kinerja untuk mengukur seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi dan mencapai tujuan. Kesimpulannya, peran akuntansi manajemen sektor publik adalah mengumpulkan informasi akuntansi yang digunakan manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian, sehingga tujuan suatu entitas akan tercapai. Prinsip dasar akuntansi manajemen sektor publik sedikit berbeda dengan prinsip manajemen sektor swasta. Perbedaan tersebut antara lain pola pengendalian, di mana pada sektor publik pola pengendalian yang digunakan lebih banyak pada peraturan birokrasi, sedangkan pada sektor swasta pola pengendalian bertumpu pada sistem negosiasi. Dan perbedaan struktur organisasi, di mana pada sektor publik struktur organisasi yang bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis karena terdapat pengaruh politik yang tinggi. Sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta bersifat lebih fleksibel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kekeliruan pada materi yang kami sampaikan dan pada cara penyampaian kami. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.